Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai keruntuhan gravitasi. Jadi ketika bintang itu kehabisan bahan bakar nuklir, maka tekanan gas itu tidak dapat menahan berat bintang dan bintang itu akan menyusut, membentuk kesetimbangan yang baru. Nah, untuk kebanyakan bintang, tekanan akibat degenerasi elektron itu akan berhenti dan akhirnya dia akan runtuh gitu ya menjadi katai putih. Nah, namun ketika pada proses keruntuhan bintang itu masih terlalu berat gitu ya, jadi ketika massa dari bintangnya itu sangat besar sehingga eh, tekanan dari degenerasi elektronnya itu tidak dapat menahan dari tekanan gravitasi. Artinya proses menuju katai putih itu tidak terjadi dan proton dan elektron itu akan menyatu dan berubah menjadi neutron. Nah, bintang ini itu akan menjadi bintang neutron apabila degenerasi neutron itu bisa menghentikan laju peruntuhan gitu ya. Dia bisa menahan tekanan dari gravitasi. Nah, namun apabila bintang itu masih tetap memiliki berat gitu ya dan tekanan neutronnya itu tidak dapat menghentikan dari keruntuhan tekanan dari gravitasinya. Nah, maka bintangnya itu akan mengalami keruntuhan total yang berakhir menjadi lubang hitam. Nah, dalam merumuskan metrik simetri bola yang sedang mengalami peruntuhan gravitasi, kita bisa mengambil ansat simetri bola seperti ini, yaitu ds kuadratnya sama dengan E pangkat 2 lambda C kuadrat dt kuadrat minus E pangkat 2 psi dr kuadrat minus R kuadrat d omega kuadrat, di mana lambda, psi, dan R itu adalah fungsi R dan fungsi T. Di sini kita meninjau bahwa ketika variabel ini bergantung terhadap waktu, karena pada proses peruntuhan dia metriknya itu pasti berubah. Nah, kita bisa menghitung sumbu Christoffel yang tak nol dengan menggunakan perumusan gamma alfa mu nu sama dengan setengah G alfa beta parsial mu G nu beta plus parsial nu G mu beta minus parsial beta G mu nu. Nah, kita akan dapatkan beberapa simbol Christoffel yang tak nol dan juga beserta sifat simetrinya. Nah, kita juga bisa menghitung tensor J tak nol dengan menggunakan definisi R mu nu sama dengan parsial alfa gamma alfa mu nu minus parsial mu gamma alfa alfa nu ditambah gamma alfa alfa beta gamma beta mu nu minus gamma alfa mu beta gamma beta alfa nu, dan kita akan dapatkan nilai dari tensor J yang tak nol seperti di sini. Nah, kita bisa mendapatkan skala Ricci-nya gitu ya. Itu kita bisa dapatkan nilainya itu seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan definisi tensor Einstein. Kita gunakan tensor campuran G mu nu sama dengan G mu rho R rho nu minus setengah G rho nu R gitu ya. Nah, ini kita bisa tinjau untuk G00 kita bisa dapatkan bentuk seperti ini. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi minus F aksen per R kuadrat R aksen ditambah 2 R dot E pangkat minus 2 lambda per R aksen, R dot aksen minus R dot lambda aksen minus psi dot R aksen. Nah, di mana di sini kita definisikan sebuah fungsi baru F, yaitu adalah R dikalikan 1 minus E pangkat minus 2 psi R aksen kuadrat ditambah E pangkat minus 2 lambda R dot kuadrat yang disebut sebagai massa Misnev-Salt. Nah, kita juga bisa menggunakan definisi ini untuk mendapatkan G01 dan G10 seperti ini. Nah, kita juga bisa mendapatkan G11 dan G22. Nah, dari tensor Einstein ya kita akan bisa gunakan persamaan medan Einstein ya. Nah, kita bisa meninjau, kita ingin mencari tahu bentuk singularitas dari model keruntuhan gravitasi ini. Jadi kita bisa meninjau skalar Boltzmann-nya, yaitu K sama dengan R alfa beta mu nu, R alfa beta mu nu, di mana R alfa beta mu nu itu adalah tensor Riemann. Nah, ini kita bisa dapatkan skalar Boltzmann-nya itu seperti ini. Kita bisa melihat bahwa skalar Boltzmann-nya itu divergen pada R sebagai fungsi R dan T itu sama dengan 0. Nah,
apabila objek yang runtuhnya itu berisi fluida ideal dengan kerapatan rho dan tekanan P, maka kecepatan 4 pada kerangka diam relatif untuk fluida runtuh itu adalah rho mu sama dengan E pangkat minus lambda C 000 dan energi momentumnya dan tensor energi momentumnya T mu nya itu adalah diagonal dari minus rho P per C kuadrat, P per C kuadrat, P per C kuadrat. Nah, kita bisa mendapatkan persamaan medan Einstein-nya untuk G01 sama dengan 0. Nah, kita bisa memiliki R dot aksen minus R dot lambda aksen minus psi dot R aksen sama dengan 0. Kemudian G00 sama dengan 8 pi T00, maka kita akan dapatkan F aksen per R kuadrat R aksen itu sama dengan 8 pi rho. Nah, kita bisa dapatkan untuk nilai GRR gitu ya, G11 yaitu 8 pi TRR yaitu minus 8 pi P gitu ya. Nah, massa Meissner-Sharp itu didefinisikan sebagai F sama dengan R dikalikan 1 minus E pangkat minus 2 psi ditambah E pangkat minus 2 lambda R dot yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan F per R-nya ini kita bisa bentuk ini adalah G mu nu partial mu R partial nu R. Ingat bahwa R-nya itu hanyalah bergantung terhadap R radial dan waktu gitu ya, sehingga di sini turunannya itu yang nggak nol hanyalah turunan F dan T saja, sedangkan untuk suku theta dan V itu akan otomatis hilang. Nah, dan kita bisa menggunakan persamaan medan Einstein yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kita akan dapatkan F aksennya itu sama dengan 8 pi rho R kuadrat R aksen. Nah, maka massa Meissner-Sharp-nya kita bisa tinggal integralkan F aksennya itu adalah Fr sama dengan integral dari 0 sampai R F aksen R dr bar gitu ya. Kita gunakan variabel peubah gitu ya, variabel dummy. Nah, jadi kita bisa menuliskan di sini F aksennya dan kita bisa gunakan perumusan R aksen dr bar itu adalah dr gitu ya, dr besar. Sehingga kita akan dapatkan bentuk F-nya itu adalah seperti ini, dan ini itu adalah 2mr gitu ya. Kita bisa ubah variabel R besar menjadi R dan kita akan dapatkan bentuk dari massa Meissner-Sharp itu adalah 2 kali massa yang berubahnya itu tadi ya, massa dari bintangnya. Nah, dengan relasi kekekalan kovarian dari tensor energi momentum yaitu nabla mu T mu nu sama dengan 0. Nah, maka kita bisa jabarkan seperti ini. Kita bisa meninjau salah satu komponennya dan kita akan dapatkan relasi lambda aksennya itu sama dengan minus B aksen per rho C kuadrat ditambah P.